wasilatan min wasailid dukhul, wasilatan min wasailir raf'id darajat wa i'la'is thaqafatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Yang terhormat Ayahanda Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal, yang juga senior kami di Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Kiai Muda Fatin Hamma. Dia ada kesan kalau Kiai Haji itu hanya beristri satu. Ibu-ibu yang jawab, bukan saya ya. Satu. Hanya beristri satu itu bukan Kiai Haji namanya. Makanya saya yakin Pak Ketua PDM ini hanya Kiai saja, tidak ada hajinya. Bapak-bapak, para pimpinan cabang Muhammadiyah, ibu-ibu Aisyah, yang kemanapun saya berada, mau kita ceramah di Sumatera, mau kita pengajian di Sulawesi, mau kita tablik akbar di Kalimantan, ibu-ibu Aisyah adalah ibu-ibu yang paling kompak dan solid. Kita bisa lihat dari baju seragamnya. Mudah-mudahan baju seragam ini cicilannya juga sudah lunas. Baik, kita Pak Polsek dan Pak Babinsa, luar biasa. Tidak usah khawatir Pak Polsek dan Pak Babinsa. Di sini ada pasukan-pasukan Kokam. Mereka insya Allah daya juangnya agak mirip dengan anggota Polri dan TNI. Yang kurang hanya daya pikatnya saja. Yang pertama, tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Baik, yang membuat semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan menjadi sempurna. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita, manusia mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu uswah hasanah yang luar biasa dari Nabi kita, Nabi Muhammad, yaitu kelembutan hatinya. Satu waktu dalam sebuah riwayat itu diceritakan Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Aisyah radhiyallahu anha, berjalan bersama istri beliau. Dalam perjalanan beliau bertemu dengan salah seorang dari kaum Yahudi yang kala itu menempati Madinah. Lalu diolok-olok sama orang Yahudi itu. Salam kita dipelesetkan. Assalamualaikum katanya. Dipelesetkan. Assalamu itu berarti semoga kecelakaan, kehinaan dan kematian menyertaimu.
Dijawab oleh Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa alaikum, mendidih Aisyah radhiyallahu anha, mendidih emosinya. Ini khas. Jadi kalau sekarang kadang kalau kita berjalan sama istri, jadi yang bapak-bapak Muhammadiyah jalan sama istri yang Aisyah, biasanya yang duluan emosi itu ibu-ibu kalau suaminya diolok-olok. Itu warisannya tidak jauh-jauh dari warisan Ummul Mukminin kita ini. Emosi. Saking emosinya dijawab. Wa alaika san'a wal la'nah. Semoga juga kelaknatan menyertai kalian semua. Baru Nabi menyampaikan kepada Aisyah pelan-pelan, Aisyah, mahlan. Innallaha yuhibbur rifqah fi amri kullihi. Sesungguhnya Tuhan itu sangat menyukai kelemah lembutan. Kira-kira kayak model lemah lembut ini banyak. Kayak ketua PDN kita tadi itu, saya dibisiki oleh ayahanda, beliau ini ahli akronim, spesialis singkatan-singkatan, dan juga ahli pantun. Cuma tadi lupa pantunnya katanya. Ubur-ubur ikan lele, mohon maaf lupa le. Jadi innallaha yuhibbur rifqa, Tuhan itu menyukai kelemah lembutan. Makanya kalau di dalam Al-Qur'an itu qaulun itu ada beberapa. Ada yang disebut qaulun ma'ruf, ada yang disebut qaulan syadid, ada juga yang disebut dengan qaulun layyinah, perkataan yang lemah lembut. Seperti perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Musa ketika hendak bertemu dengan Fir'aun, hendaklah kaum Musa berbicara dengan Fir'aun biqaulin layyin, dengan perkataan yang lemah lembut. Ini menjadi pelajaran kepada kita semua, betapa salam itu jangan disingkat-singkat. Kadang sekarang anak-anak muda kita kalau salam itu tidak lengkap, mikum katanya. Apa itu mikum? Harus dilengkapkan karena salam kita ini penuh dengan doa, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelemah lembutan. Bapak Ibu ayahanda sekalian, tadi dibisiki sama Pak Ketua PDN, Mas Wamen, kalau bisa ceramahnya yang panjang-panjang. Tidak suka dengar ceramah yang panjang-panjang, karena itu membantu para ustadz-ustadz di Muhammadiyah yang tidak pandai juga ceramah yang panjang-panjang. Karena itu ada kalam hikmahnya. Kata kalam hikmah itu qalilun yakfi, sedikit tapi yakfi, tapi cukup, itu khairun min kasirin munkatir. Sedikit tapi cukup itu jauh lebih bagus daripada banyak tapi mematikan. Melihat intensitas matahari di Tegal ini sangat tidak memungkinkan kalau kita berceramah sampai 2 jam. Maka mungkin kita hari ini akan berterus dalam satu kesimpulan yang membuat itu semua karena hadirnya rasa cinta dalam hati kita, hadirnya rasa mahabbah. Mahabbah inilah yang kemudian mendorong kita seperti yang beliau sampaikan tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di ayat lain disampaikan bahwa wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah
Kalau kita ingin melakukan sesuatu itu, maka kita harus melakukan dengan setotal-totalnya upaya yang kita bisa, setotal-totalnya usaha yang kita bisa. Itulah mahabbah. Tapi cinta itu ada takarannya. Jangan sampai seperti di dalam kitabnya Al-Ghazali, maka Syafatul Qulub, jangan sampai pada tingkatan al-ishq. Apa itu al-ishq? Cinta buta. Di dalam Al-Quran dan berbagai riwayat, cinta buta itu cintanya Zulaikha kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Saking cinta butanya Zulaikha, sampai-sampai harta yang dia miliki itu habis. Kenapa? Karena setiap ada orang yang datang kepada Zulaikha, "Ya Zulaikha, saya melihat Yusuf." Dia dikasih permatanya. "Wahai Zulaikha, aku melihat Yusuf berjalan di pasar." Dia kasih emasnya. Sampai perhiasannya habis, dia berikan unta-untanya. Coba bayangkan itu, Bapak Ibu sekalian. Sekarang mungkin yang berperilaku begitu itu adalah perempuan-perempuan yang al-ishq tadi itu. Kalau caleg, sudah Pak, tenang Pak, di sini di lingkungan 200-nya ini memilih Bapak. Tapi sebelum datang calegnya, dia pastikan atribut yang sebelumnya itu dia masukkan dulu. Jangan sampai kita tiba pada al-ishq tadi. Atau yang berikut itu yang ada di dalam kisah-kisah abadi Laila dan Majnun. Panggil Majnun karena dia cinta mati sekali kepada Laila. Saking cintanya, anak-anak muda ini ada yang masih jomblo. Saking cintanya Kais, Al-Lihya kata orang Arab, tempat bergelantungnya bidadari-bidadari. Ini kayaknya yang bergelantungan di jenggotnya Komandan Kokam ini bidadari KW kayaknya. Kita lanjut. Saking cintanya Kais, dia itu sering datang mengendus-endus, sembunyi-sembunyi, datang mengendus-endus tembok-tembok rumahnya Laila. Amurru ila diyara Laila, uqabbilu zal jidara wa hal jidara. Saya datang ke rumah Laila, saya mengendus dan saya mencium-cium tembok-tembok rumahnya Laila. Wa ma hubbud diyara sakafna qalbi. Apakah itu yang membuat saya jatuh hati? Apakah tembok rumah ini yang membuat saya jatuh hati? Uhibbu man sakanat diyar. Kata Kais, saya mencium-cium tembok ini bukan karena temboknya, tetapi karena hati saya yang jatuh kepada orang yang berada di balik tembok itu. Begitu ciri khas orang-orang yang sedang al-ishq tadi itu, cinta buta. Kita dilarang Bapak Ibu sekalian. Makanya dalam Nahjul Balagha itu, surat-suratnya Ali bin Abi Thalib, disampaikan bahwa ahbib habibaka haumamma, cintai sama kadarnya saja. Begitupun wabagid bagidaka haumamma, cintai yang kita benci yang kita benci juga ala kadarnya saja. Karena bisa saja saat pilpres kemarin kita benci dia, tapi pilpres berikut mungkin saja kita jatuh cinta kepada dia. Ini bukan curhat Bapak Ibu sekalian.
Lalu cinta yang bagaimana? Saya sering melankolis kalau membaca kisahnya Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ini, ibu-ibu sekalian, adalah salah seorang sahabat Nabi yang tidak diajak bicara oleh Nabi. Apa yang dia lakukan? Karena saat dia belum memeluk Islam, dia menerima sayembara dari Hindun, istri Abu Sufyan. Siapa yang bisa membunuh Hamzah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalau dia budak, saya akan memerdekakan dia. Si Wahsy ini adalah budak dari Jubair bin Mid'am. Dia akhirnya, karena dia budak dari Ethiopia, ini ada kaitannya Pak dengan jabatan kami sebagai Wakil Menteri Pekerja Migran, supaya kita tahu bahwa model menjadi pekerja migran itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Jadi si Wahsy ini adalah pekerja migran dari Ethiopia kira-kira. Karena dia ahli tombak, maka pada saat perang Uhud, dengan keahlian tombaknya itu, dia tombak pamannya Nabi Hamzah, sampai akhirnya tombak itu mengenai dadanya Hamzah dan kemudian menjadi syahid di perang Uhud. Lalu kemudian setelah dia dimerdekakan, dia masuk Islam. Kata Nabi, saya terima keislamanmu, tapi saya memohon jangan pernah lagi muncul di hadapan saya. Tetapi apa yang terjadi pada seorang Wahsy bin Harb ini? Untaian cinta dan kasih sayangnya tidak pernah luntur kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Apa yang beliau lakukan? Beliaulah yang membunuh Musailamah Al-Kazzab, dengan spesialisnya mentombak Musailamah Al-Kazzab. Inilah cinta yang seharusnya. Inilah yang kemudian ajaran-ajaran yang ada di Muhammadiyah ini begitu sangat komplit dan lengkap, yang mengajarkan bagaimana kecintaan itu membawa kita kepada hal-hal yang penuh dengan kebaikan-kebaikan yang baru. Maka mazhab Welas Asih Kyai Dahlan yang membuat seorang Soekarno hormat dan takzim, yang membuat seorang ulama muda bernama Mas Mansur itu jatuh cinta karena welas asih yang dimiliki oleh Kyai Dahlan. Dan itulah yang membuat kita semua sampai hari ini bangga dan cinta dengan kemuhammadiyahan kita. Panjang penjelasan saya ini. Saya ingin menyampaikan itulah alasan dan dialog saya bersama istri saya setelah anak saya memilih untuk memeluk saya, bahwa jangan pernah aku kepadamu dan kecintaanku kepada pergerakan Muhammadiyah, karena itu tidak bisa ditawar. Itu tidak bisa ditawar. Bapak Ibu sekalian, kakek saya Muhammadiyah, ibu saya Aisyah. Makanya kalau saya lihat anak-anak tadi itu ditenteng sama ibunya, itu mengingatkan bagaimana ibu saya almarhum mengajak saya selalu hadir di pengajian-pengajian Aisyah. Bapak saya, ayah saya adalah aktivis Muhammadiyah. Dan saya dari kecil sampai hari ini tidak ada organisasi serius, yang saya si Muhammadiyah. Bapak saya cita-citanya sangat sederhana. Kalau pada akhirnya kehidupan berkata lain,
kamu cukup menjadi penjaga Masjid Muhammadiyah, nak, saya sudah bangga. Saya sudah bangga. Tapi alhamdulillah, kata Imam Syafi'i, da'il ayyam taf'alu ma tasya watif nafsan iza hakamal qadar. Kita silahkan hari ini berlalu, bekerja sesuka hatinya kepada kita, watif nafsan iza hakamal qadar. Tapi jangan lupa, diri kita juga harus siap. Diri kita juga harus siap ketika takdir itu sudah menyampaikan keinginannya. Takdir berkata, ya Zulfikar bin Ahmad Tawalla, kamu dipercayakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota kabinet Merah Putih. Nah, ini Pak Gofar, Pak Ketua PWPM, ini beratnya kita hadir pengajian-pengajian Muhammadiyah dalam status sebagai anggota kabinet. Sebelum kita disinggung oleh panitia pelaksana, saya Pak itu hanya punya fasilitas yang melekat di badan saya, itu namanya tunjangan kinerja. Alhamdulillah kemarin waktu di Banjarnegara saya cicil selama 3 bulan sumbangan saya untuk pembangunan masjid. Karena pesan nasihat Presiden Prabowo Subianto selalu mengatakan maksimalkan apa fasilitas yang dimiliki untuk membantu rakyat kita. Maka dari struktur pendapatan wakil menteri yang saya bisa menang berargumen dengan istri saya hanya tunjangan kinerja. Jadi saya setiap hadir pengajian, saya sudah ikhtiarkan untuk setiap tunjangan kinerjanya wakil menteri itu saya sedekahkan kepada tempat yang saya datangi. Jadi yang bulan Juni itu sudah dikapling oleh PWN Bangka Belitung. Nah, berarti nunggu tukin bulan Juli. Mas Gofar, saya diingatkan ketika bulan Juli bahwa bulan Juli itu sudah dikapling oleh BDM Tegal. Terserah mau disalurkan kemana. Sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, puncak dari kecintaan itu adalah hadirnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada kita, da'a Jibril. Innallaha iza ahabba abdan da'a Jibril. Kalau Tuhan sudah cinta kepada seseorang, dia akan panggil Jibril. Hei Jibril, uhibbu fulanan, saya mencintai ini si fulan, fahibbuhu, maka kau Jibril, karena saya suka sama dia, maka engkau juga harus suka kepada dia. Lalu apa yang dia lakukan Jibril setelah mendapat perintah seperti itu kepada Tuhan dari Allah Subhanahu wa taala? Summa yunadi fi ahli sama. Kemudian Jibril ini menyampaikan, bisa saja kalau sekarang ini Jibril membroadcast ke grup-grup malaikat bahwa Tuhan ini sedang demen, ya kata bahasa orang Tegalnya demen, sedang demen sama si fulan. Fahibbah, maka kalian juga harus mencintainya. Lalu apa yang dilakukan penduduk langit? Penduduk langit ini berdoa supaya orang tersebut qabulun fil ardh, dia diterima oleh penduduk bumi. Jadi puncak dari kecintaan itu adalah dapatnya kita cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, maka penduduk langitlah yang akan mendoakan kita supaya kita diterima di atas muka bumi ini. Maka Bapak Ibu sekalian, salah satu pintunya itu adalah sedekah. Dan inilah yang diajarkan oleh Kiai Dahlan kepada kita semua. Habis harta bendanya, mahar istri beliau Nyi Walidah itu disedekahkan.
Lalu kemudian terbangunlah sebuah surau Kiai Dahlan itu yang kemudian membawa sinar cahaya Muhammadiyah ini menerangi semesta. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena sedekah itu adalah sesuatu yang mampu memasukkan kebahagiaan dalam diri seseorang. Ada khilis surur ila qulubin nas, dia mampu memasukkan kebahagiaan ke hati seseorang. Coba tanya orang-orang kikir. Orang-orang kikir itu tidak suka dengan sesama orang kikir. Maka Bapak Ibu sekalian, berbahagialah kita, berbanggalah kita punya sebuah wadah untuk melakukan sedekah yang luar biasa yang akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada kita semua. Dan sudah banyak contoh bukti konkret yang kita lihat betapa perjuangan Muhammadiyah, betapa dakwah Muhammadiyah lewat pendidikan, lewat rumah sakit, lewat gerakan-gerakan sosialnya itu membawa sebuah dampak yang luar biasa kepada masyarakat yang sangat luas. Saya kira ini yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Nasihat sudah kita berikan, SK juga sudah kita serahkan. Perbedaan SK yang Pak Ketua PDM dapat dan SK Wakil Menteri yang saya dapat, kalau SK Ketua PDM ini mungkin menunggu sampai setahun ke depan, tidak ada marketing bank yang mendatangi. Mau disekolahkan SK-nya. Kalau kami SK belum didapat, tawaran dari marketing bank sudah banyak. Terima kasih atas undangannya Rauh ke Kabupaten Tegal ini. Mohon doakan kami bisa menyelesaikan, bisa menuntaskan amanah yang begitu berat yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Di setiap rapat-rapat kabinet saya melihat betul bagaimana kepedulian, bagaimana kepekaan beliau kepada masyarakat yang level penghidupannya masih di bawah kategori layak. Bahkan beliau sempat meneteskan air mata pada saat sidang kabinet terakhir karena ditampilkan foto namanya Naila, seorang anak miskin ekstrim yang di fotonya masih sempat tersenyum. Padahal dia menanggung beban harus menghidupi orang tuanya. Dan ini semoga dengan doa, untayan harapan dari Bapak Ibu sekalian, Ananda bisa menyelesaikan amanah ini dengan baik. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Albirru man ittaqa. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun turun dulu. Bapak Ibu, halo. Di depan saya ada 3 door prize besar sekali. Ini ada door prize dari